Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Nabiyul Karim. Hadirin hadirat orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami sekalian, syukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang terus kita rasakan sampai saat sekarang ini. Terutama nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat iman dan Islam, ataupun juga nikmat taat. Salawat dan salam sama kita selalu sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang mana dengan salawat itu menjadikan apapun yang kita buat menjadi bernilai. Majelis apapun yang kita buat menjadi bermakna dan bernilai ibadah. Manakala sebuah perkumpulan, sebuah majelis tidak disertai nama Allah dan selawat di dalamnya, sungguh dia menjadi majelis yang sia-sia tanpa nilai. Dalam hadis Nabi disebut dengan antanajifah. Artinya kalau secara literal, secara bahasa artinya majelis bangkai. Artinya sebuah majelis yang tidak bernilai dan menghasilkan apapun. Hadirin hadirat yang berbahagia, kesempatan Ramadan 1445 Hijriah ini kita manfaatkan untuk sama-sama saling menyampaikan, saling mengingatkan, karena saling mengingatkan itu adalah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat." Kita sampaikan walaupun sepotong ayat, walaupun sebuah perkataan yang baik. Karena apapun yang kita sampaikan itu, sebuah perkataan yang baik itu akan bernilai sebagai ibadah. Hadirin hadirat yang berbahagia, Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Artinya di sana terdapat gandaan nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal-amal yang kita buat di bulan Ramadan. Ganjaran itu sungguh berbeda dan berlipat ganda banyaknya daripada di luar Ramadan. Karena apapun yang berkaitan dengan Ramadan sungguh Allah muliakan. Ketika di sana ada satu malam yang lebih baik dari 10 bulan, maka dia Ramadan ini menjadi istimewa. Kemudian juga Ramadan diturunkan Al-Quran juga menjadikan Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian juga ganjaran nilai ibadah sunnah yang dibuat juga bernilai berbeda dengan di luar Ramadan. Nah, oleh karenanya Ramadan patut kita sebut dengan
juga dengan syahrut tarbiyah, bulan di mana kita menggembleng melatih diri untuk menjadi lebih baik dalam kualitas dan juga kuantitas dan kualitas ibadah kita. Hadirin yang berbahagia, mengutip sebuah ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kualitas yang kita inginkan adalah ahsanu amal. Pada bulan ini target kita adalah menjadikan kualitas amal kita itu menjadi amal terbaik. Kalaulah ada sholat jemaah kita yang kita upayakan untuk terus kita laksanakan selama 1 bulan, kemudian itulah, kalaulah itu tercapai, berartilah itu capaian kita terbaik, ahsanu amalan. Kita bayangkan kalau sholat jamaah itu ada 2 riwayat yang menyebutkan, ada 1 riwayat menyebutkan 27 derajat dibanding dengan sholat bersendirian. Dalam riwayat ini disebut sejumlah 25 derajat. Yang hadis yang menyebutkan 25 derajat menurut para ulama adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya misalnya disebutkan oleh para ulama nilai kekhusyukannya, yang pasti tidak kurang dari 25 nilai ganjaran pahala di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, artinya dengan Ramadan ini kita targetkan misalnya di sholat jamaah kita bisa kita istiqamahkan sampai sebulan penuh, dan tentu targetnya adalah ini akan berlangsung ke depan setelah Ramadan ini berakhir. Hadirin yang berbahagia, dalam surah Taubah Allah menyebutkan ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Momen Ramadan ini kita mengupayakan musalla masjid adalah akan terus makmur mulai dari Ramadan sampai pasca Ramadan, karena masjid musalla adalah, ketika masjid musalla itu makmur adalah menunjukkan pada satu kategori yang Allah sebut, yaitu ada faktor iman di dalamnya. Artinya ketika sebuah rumah ibadah, musallakah, madrasahkah, masjidkah yang makmur itu menunjukkan adanya peningkatan kualitas keimanan kita. Dalam hadis tadi disebutkan kalau kamu melihat seseorang yang melazimkan dirinya pergi ke masjid, bersaksilah bahwa dia itu orang beriman. Nah, tentu keinginan kita dengan sebulan berpuasa yang akan terjalani hari-hari ke depan ini adalah mendidik diri kita untuk meningkat menjadi ahsanu amal, menjadikan musalla, masjid, madrasah yang ada di sekitar kita menjadi lebih ramai, menjadi lebih makmur. Kemudian menjadikan itu terus berlangsung, itu yang sangat penting, terus berlangsung, sehingga oleh para ulama disebut ketika sebuah rumah ibadah, madrasahkah, masjidkah, musallakah, dia makmur hidup 25 kali sholat fardu,
itu menunjukkan dia menjadi sebuah ruh bagi sebuah kampung. Artinya apa? Kalaulah masjid Nasa itu membawa apa kita sebut ya, magnet, daya tarik. Ketika kebaikan, kalau disebut dalam ayat, ketika kebaikan ada, tunggu kejahatan atau keburukan itu kan pergi. Walaupun al-haqqu wa zahaqa batil. Sungguh ketika kebaikan itu hidup, kebatilan itu kan pergi. Sama seperti badan kita, ketika badan kita imunitas lemah, maka penyakit akan berkuasa. Tapi ketika imunitas kita kuat, sungguh penyakit itu tidak berdaya. Hadirin yang kami muliakan, oleh karenanya melalui kesempatan ini saya mengajak kita semuanya, terutama anak-anak kami yang alhamdulillah selalu mengisi staf-staf masalah ini. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban salat kita. Alhamdulillah 2 malam sudah berlangsung. Mari dipertahankan dengan baik, sama-sama tidak membuat keributan dan kacauan, karena lagi-lagi yang kita inginkan adalah sebuah kualitas ibadah kita yang lebih baik. Kita kita berusaha dengan sedikit ya, tapi kita upayakan dia juga berkualitas dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karenanya melalui kesempatan ini, alhamdulillah kalau kita terus upayakan supaya menghadirkan kenyamanan. Sedapat mungkin dia menghadirkan kenyamanan. Ketika menghadirkan kenyamanan, dia akan dicintai dan akan didatangi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanallah rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.